Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ta'limul Muta'allim. Kita telah sampai kepada perkataan musannif wa qala Abu Thayyib rahimahullahu ta'ala. Dan telah berkata Abu Thayyib rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan, ala qadri ahlil azmi, sesuai dengan kadar orang yang memiliki tekad, ta'til al-azaimu, akan datanglah al-azaimu, ay al-maqasidu, hal-hal yang dia tuju. Sesuai dengan tekadnya, dia akan sampai, dia akan memperoleh, mendapatkan hal-hal yang dia tuju. Artinya, apa yang akan kita dapatkan itu sesuai dengan tekad kita. Wa ta'ti, dan akan datang ala qadril kiram, sesuai dengan ukuran kemuliaan, al-makarimu, yaitu perkara-perkara yang mulia. Wa ta'dhumu fi 'ainis shaghir, dan akan menjadi besar fi 'ainis shaghir, pada pandangan orang yang memiliki semangat yang rendah, dan ilhimmah, semangat yang rendah, sigharuha, yaitu kecilnya perkara-perkara yang mulia. Jadi akan menjadi besar pada pandangan orang yang memiliki semangat yang rendah, sigharuha, kecilnya perkara-perkara yang mulia. Artinya, karena dia memiliki semangat yang rendah, kemuliaan yang kecil dia anggap besar. Nah, bait ini adalah penjelas bagi bait di atas. Di dalam syarah disebutkan hadzal bait bayanun lima qablahu. Bait ini adalah penjelas bagi bait sebelumnya. Jadi sigharuha, dhamir hadis ini kembali kepada al-makarim. Wa tasghuru fi 'ainil 'azim, dan akan menjadi kecil fi 'ainil 'azim, di dalam pandangan orang yang memiliki semangat yang besar, al-'azaimu, perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang besar itu akan menjadi kecil pada pandangan orang yang memiliki semangat yang besar. Karena semangatnya yang besar, perkara-perkara yang besar pun dia anggap kecil. Warruknu, dan adapun rukun, fi tahsilil asya, di dalam menghasilkan segala sesuatu, itu adalah al-jiddu, keseriusan, kesungguhan, wal himmatul aliyah, dan cita-cita yang tinggi. Jadi rukun di dalam menghasilkan segala sesuatu itu adalah kesungguhan, keseriusan, wal himmatul aliyatu, dan himmah, semangat al-aliyatu yang tinggi. Faman kanat himmatuhu, siapa yang semangatnya, cita-citanya adalah hifdza jami'i kutubi Muhammad bin Hasan, menghafal seluruh kitab-kitabnya Muhammad bin Hasan, waqtarana bidzalika, dan dia membersamai dengan semangatnya tadi, al-jiddu, dan membersamai bidzalika dengan semangatnya tadi, al-jiddu, keseriusan, kesungguhan, wal muwadzabatu, dan terus-menerus. Fadzahiru, maka yang zahir adalah annahu, bahasanya dia itu yahfadzu, dia akan bisa menghafal aktsaraha, kebanyakan kitab-kitab Muhammad bin Hasan, au nisfaha, atau dia akan bisa menghafal separuhnya, separuh buku-buku Muhammad bin Hasan. Karena antara kesungguhan dan himmah yang tinggi tadi itu dibarengkan. Fa amma idza kanat lahu himmatun 'aliyatun, adapun apabila ada baginya semangat yang tinggi,
walam yakun lahu jiddun, akan tetapi dia tidak memiliki kesungguhan, keseriusan. Dia memiliki semangat yang tinggi, akan tetapi dia tidak memiliki keseriusan, kesungguhan. Aukana lahu jiddun, atau ada baginya keseriusan, walam takun lahu himmatun aliyatun, dan tidak ada baginya semangat yang tinggi. Ada keseriusan tapi dia tidak memiliki himmah yang tinggi, la yahsul, maka tidak akan hasil lahu baginya al-ilmu, ilmu illa qalila, kecuali hanya sedikit saja. Jadi bisa diambil kesimpulan dari sini bahwasanya pentingnya membersamai antara semangat yang tinggi dan keseriusan ini harus berbarengan. Wa dzakara, dan telah menyebutkan Asy-Syaikhul Imam Al-Ajjal Al-Ustad Radiyuddin An-Nasaiburiyu fi kitabi Makarimil Akhlaq, di dalam kitab Makarimil Akhlaq. Beliau menyebutkan anna Dzulqarnain, bahasanya Dzulqarnain lamma arada, tatkala dia ingin ayusafiro, bersafar, liyastauliya, untuk dia menguasai alal masyriq, belahan timur, wal maghrib, belahan barat, untuk dia menguasai timur dan barat. Syawaroh, maka Dzulqarnain tadi itu bermusyawarah al-hukama'a, kepada orang-orang ahli hikmah. Wa qala, dan dia berkata, kaifa usafiru bihadzal qadri minal mulki, bagaimana aku bersafar dengan kadar ini daripada kerajaan. Fa inna dunya, karena sesungguhnya dunia itu qalilatun faniyatun, kecil dan fana. Wa mulkud dunya, dan adapun kerajaan dunia itu amrun haqir, perkara yang remeh. Falaisa hadza, maka bukanlah ini itu min uluwil himmah, termasuk daripada cita-cita yang tinggi. Faqala al-hukama, maka para ahli hikmah berkata kepada beliau, safir, tetap bersafarlah kamu, liyahsula, supaya hasil laka bagimu, mulkud dunya, kerajaan dunia, wal akhirati, dan kerajaan akhirat. Yaitu dengan bersafarnya tadi, berjihad untuk meninggikan kalimat Allah. Maka dengan berjihad tersebut dia akan mendapatkan kerajaan dunia dan akhirat. Faqala, maka Dzulqarnain tadi mengatakan, hadza ahsanu, ini adalah lebih baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yuhibbu ma'aliyal umur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai perkara-perkara yang tinggi, wa yakrahu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai safsafaha, perkara-perkara yang rendah. Wakil, dan dikatakan, fala ta'jil bi amrika, janganlah engkau tergesa-gesa bi amrika, terhadap urusanmu. Wastadimhu, dan terus-meneruslah kamu di dalam urusanmu. Artinya, janganlah kamu tergesa-gesa di dalam urusanmu, akan tetapi tetaplah engkau di dalam urusanmu, karena jika engkau tetap terus dalam urusanmu, engkau akan sampai kepada tujuanmu. Fama sulli asaka, maka tidaklah bisa diluruskan asaka, tongkatmu, kamustadim, seperti orang yang terus-menerus dalam urusannya. Artinya dalam meneruskan tongkat atau di dalam meluruskan segala sesuatu itu harus dengan pelan-pelan. Qil, dikatakan, qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala li Abi Yusuf, Imam Abu Hanifah berkata kepada Abi Yusuf, yang mana Abi Yusuf ini adalah murid beliau. Beliau mengatakan, kunta balidan, dulu engkau adalah orang yang bodoh.
akhrajatka telah mengeluarkan engkau daripada kebodohan al-muwadzabatu, yaitu terus-menerus belajar. Wa iyyaka wal kasal, oleh karenanya hindari olehmu malas. Fa innahu, karena sesungguhnya malas itu adalah syu'mun, kesialan, wa afatun azimatun, dan bahaya yang besar. Qala Syekh Al-Imam Abu Nasir As-Sofari Al-Ansori. Beliau mengatakan, ya nafsi, wahai jiwaku, la turhi anil amal. Janganlah engkau kendor daripada beramal. Fil birri, di dalam kebaikan, wal adli, di dalam keadilan, wal ihsan, dan di dalam berbuat baik, fi mahlin, di dalam pelan-pelan. Artinya, engkau lakukan itu semua, kebaikan-kebaikan itu semua, engkau lakukan dengan pelan-pelan. Fakulu dhi amalin, maka adapun setiap yang memiliki amal fil khair, di dalam kebaikan, itu mughtabitun, dia akan bergembira. Setiap yang memiliki amal kebaikan, dia akan bergembira. Wa fi bala'in, dan di dalam bala, wa syu'min, dan di dalam kesialan, kullu dhi kasalin, setiap yang memiliki malas. Setiap yang memiliki malas, dia akan berada di dalam bala dan kesialan. Qala al-musannif, telah berkata musannif, wa qad ittafaqali fi hadzal ma'na syi'run, dan telah mencocoki li bagiku fi hadzal makna, di dalam makna ini, syi'run, sebuah syair. Da'i nafsi, tinggalkanlah wahai diriku, at-takasula, yaitu malas, wat-tawaniya, dan lambat. Wa illa, jika engkau tidak meninggalkan malas dan lambat tadi, fathbuti, maka tetaplah engkau fi dzal hawan, yaitu di dalam kehinaan ini. Falam ara lil kasali, maka tidaklah aku melihat bagi orang-orang yang malas itu al-hadza, bagian yu'ta yang dia diberi, siwa nadamin, kecuali hanya penyesalan, wa hirmanil amani, dan terhalang daripada cita-cita. Wakil, dan dikatakan, kam min hayain, alangkah banyaknya rasa malu, wa kam ajzin, dan alangkah banyaknya ketidakmampuan, wa kam nadamin, dan alangkah banyaknya penyesalan, jamin, yang besar, tawallada, yang itu semua muncul, lil insan, bagi manusia, min kasalin, disebabkan rasa malas. Jadi rasa malu, ketidakmampuan, dan penyesalan itu semuanya muncul dari rasa malas. Iyyaka anil kasli, hindari olehmu daripada malas, fil bahthi, di dalam membahas, an syubuhin, dari perkara-perkara yang belum jelas. Fama alimtah, maka apa yang telah engkau ketahui itu sudah mencukupimu. Wa ma qad syadda angka sal, maka apa yang sulit bagimu, maka bertanyalah engkau. Wa ma qad syadda angka sal, apa yang sulit bagimu, sal, bertanyalah kamu. Wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan, al-kasalu, adapun kasal, malas, itu min qillati ta'amuli, itu disebabkan sedikitnya merenung, fi manaqibil ilmi, di dalam kemuliaan-kemuliaan ilmu. Jadi malas itu penyebabnya adalah sedikitnya merenung di dalam kemuliaan-kemuliaan ilmu, wa fadailihi, dan di dalam kelebihan-kelebihan ilmu.
Fayambaghi, maka hendaknya ayut'iba nafsahu, hendaknya seorang itu mencapekkan dirinya, memaksa dirinya ala tahsil untuk menghasilkan ilmu, wal jid dan serius, wal muwadhabah dan terus-menerus bita'amuli dengan merenungi fi fadailil ilmi di dalam kelebihan atau keutamaan-keutamaan ilmu. Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu yabqa, akan tetap ada, bibaqail ma'lumat, dengan tetapnya pengetahuan-pengetahuan. Wal mal, sementara harta itu yafna, akan hancur binasa. Kama qala, sebagaimana yang telah dikatakan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Semoga Allah memuliakan wajah beliau. Beliau mengatakan, radina qismatal jabbari fina. Kami ridho akan pembagian Allah al-jabbar fina terhadap kami. Lana ilmun, kami memiliki ilmu, walil a'da'i malun, sementara musuh tadi memiliki harta. Fa innal malah, karena sesungguhnya harta itu yafna, akan hancur binasa an qarib, dalam waktu dekat. Wa innal ilma, dan sesungguhnya ilmu itu yabqa, akan tetap, la yazal, terus menerus. Sesungguhnya ilmu itu akan tetap terus menerus. Wal ilmun nafi, adapun ilmu yang bermanfaat, yahsul, itu akan hasil, bihi, dengan sebab ilmu yang bermanfaat, husnul dzikri, penyebutan yang baik. Jadi ilmu yang bermanfaat akan hasil dengan sebab ilmu yang bermanfaat tadi, husnul dzikri, penyebutan yang baik. Wa yabqa dzalika, dan akan tetap penyebutan yang baik tadi, ba'da wafatihi, setelah kematiannya. Fa innahu, karena sesungguhnya tetapnya penyebutan yang baik setelah kematiannya itu hayatun abadiyatun, itu adalah kehidupan abadi. Wa ansyadana asy-Syaikh al-Imam al-Ajjal Zahiruddin Muftil A'immah Hasan bin Ali al-Ma'ruf bil Mirghinani, dan telah membacakan syair kepada kami Syekh al-Imam al-Ajjal Zahiruddin Muftil A'immah, yaitu muftinya para imam Hasan Ali yang terkenal dengan bil Mirghinani. Beliau mengatakan al-jahilu, adapun orang-orang yang bodoh itu mauta, mereka itu mati, qabla mautihim, sebelum kematian mereka. Wal alimun, sedangkan orang yang alim, wa in matu, meskipun mereka telah mati, fa ahyaun, mereka itu hakikatnya adalah hidup. Wa ansyadani, dan telah membacakan syair kepadaku asy-Syaikh al-Imam al-Ajjal Burhanuddin rahimahullahu ta'ala. Wa fil jahli qablal maut, dan di dalam kebodohan sebelum kematian itu mautun, itu adalah kematian, li ahlihi, bagi pemilik kebodohan. Fa'ajsahum, maka adapun jasad-jasad mereka, qablal kubur, sebelum dikubur, itu kuburun, itu adalah kuburan. Wa inna mar'an, dan sesungguhnya seorang, lam yahya, yang dia tidak hidup, bil ilmi, dengan ilmu, itu mayitun, hakikatnya dia adalah orang yang mati. Falaisa lahu hinan nusyur, maka tidak ada baginya ketika dibangkitkan itu nusyurun, kebangkitan. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada yang manfaatnya.